Oke, kita mulai ya. Sudah tes lagi. Tes. 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 Coba. Tes. 1, 2, 3. Rekordernya masih belum, Bang? Bicara, orang pikir ini saya mau kasih tahu sudah atau belum, tetap belum mati. Rekorder. Sudah? Sudah masuk, tadi. Sudah. Saya ada cek. Suara masih belum. Rekorder ini. Oke, selamat sore. Pada sore hari ini saya Manuel Gobai, Direktur LBH Papua, bersama-sama dengan para guru dan juga komite sekolah dari sekolah hebat anak hebat Papua yang beralamat di Jalan Baru Tobati. Pada sore hari ini kami akan menggelar konferensi pers dengan tujuan untuk menanggapi rencana penggusuran yang dilakukan terhadap fasilitas sekolah anak hebat Papua yang direncanakan pada hari Senin besok. Nah, untuk awalan saya akan sedikit menjelaskan bahwa berkaitan dengan persoalan rencana penggusuran paksa ini pada prinsipnya pihak guru telah memberikan kuasa kepada LBH Papua dan sudah kami tanda tangani bertanggal 17 November 2023 kemarin. Artinya berdasarkan surat kuasa ini kami LBH Papua akan mendampingi para guru sekolah anak hebat Papua ini untuk menghadapi persoalan ancaman penggusuran paksa yang akan terjadi atas fasilitas sekolah anak hebat Papua ini. Nah, setelah surat kuasa itu kami tanda tangani, saya coba melihat persoalan ini atau mendalami. Banyak saya temukan beberapa fakta hukum yang mana fakta hukum itu menegaskan terkait persoalan lahan di fasilitas sekolah yang kemudian yang menjadi polemik dan berdampak pada akan tergusur. Nah, pada prinsipnya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria itu dengan tegas menyebutkan bahwa di atas tanah yang berdasarkan alasan apapun yang berlaku adalah prinsip sosial. Itu dengan tegas menyebutkan di situ. Kemudian di dalam penjelasannya berkaitan dengan fungsi sosial yang berlaku di atas tanah berdasarkan hak apapun. Itu rupanya di dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria juga menjelaskan dan menegaskan bahwa itu bisa
jawab adalah semua warga, baik yang memiliki surat-surat atas anak tersebut maupun orang lain. Nah, kembali pada persoalan fasilitas sekolah ini, yang mana sejak sekolah ini dibangun sampai saat ini digunakan sebagai fasilitas pendukung sekolah, baik itu untuk tempat upacara bagi anak-anak dan juga sebagai tempat istirahat bagi anak, dan juga ada beberapa rumah guru dan juga asrama bagi beberapa siswa yang datangnya dari tempat yang jauh. Nah, itu rupanya yang kemudian dimanfaati oleh sekolah ini. Nah, atas dasar itu kemudian kalau kita lihat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 ya, terkait perlindungan anak, itu jelas-jelas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ini bagian dari untuk menghindari tindakan psikis pada anak. Karena kan ya kita bisa bayangkan kalau seandainya sekolah tanpa tempat bermain, secara psikologi kan anak murid itu akan terganggu. Dengan demikian adanya tempat bermain dan inisiatif untuk menggunakan menjadikan lahan ini sebagai fasilitas bermain itu bagian dari sekolah mencerminkan agar tidak terjadi kekerasan psikis kepada anak sekolah yang butuh setelah belajar bermain seperti itu. Oke, itu mungkin sebagai awalan, dan tentunya kehadiran LBH sebagai kuasa hukum dalam kasus ini adalah semata-mata untuk melindungi hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan bagi para siswa sekolah anak hebat Papua, dan juga untuk melindungi hak atas pekerjaan bagi para guru yang kemudian mengabdikan dirinya untuk memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak di sekolah hebat anak Papua ini. Mungkin itu sebagai awalan dan menjadi prinsip keterlibatan LBH dalam mendampingi kasus ancaman penggusuran ini. Selanjutnya agar kemudian publik bisa mengetahui seperti apa pandangan guru terhadap persoalan ini, dan juga pandangan orang tua yang tergabung dalam komite sekolah. Saya akan berikan kesempatan kepada para pihak untuk kemudian bisa menyampaikan pandangannya untuk menanggapi persoalan ancaman penggusuran paksa terhadap fasilitas sekolah anak hebat Papua. Untuk pertama saya akan berikan kesempatan kepada komite untuk bisa menyampaikan pandangannya. Ketua Komite Sekolah Anak Hebat Papua, sekaligus orang tua murid yang anak-anaknya bersekolah di sini. Nama saya Novita Olivia Joaquin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan belajar mengajar di tempat ini. Kami komite sesuai dengan saya melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Kami komite berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan program sekolah dan melihat dampak dari penggusuran
fasilitas sekolah, baik itu lapangan upacara maupun ruangan istirahat untuk anak-anak, pastinya akan menghambat implementasi program sekolah, karena fasilitas ini adalah untuk menunjang program sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nah, kalau sekiranya hal ini digusur, pasti ada kepincangan dalam implementasi program sekolah. Salah satunya adalah psikologi anak kami. Jikalau anak kami melihat mereka yang sudah hampir mungkin 6 tahun bersekolah di sini, kemudian mereka kehilangan lapangan upacara ataupun tempat beristirahat di mana mereka melepas penat mereka ketika belajar di kelas, pasti di situ terjadi kepincangan, gangguan juga ke mental mereka. Kemudian mereka pulang dan bertanya-tanya, kenapa sekolah saya sudah tidak punya lagi lapangan upacara, atau kami sudah tidak punya tempat bermain untuk makan bersama teman atau tertawa bercanda bersama teman-teman. Ini kan menjadi perhatian kami, orang tua, komunitas, sekaligus orang-orang di lingkungan sekitar sini. Kemudian yang mau saya sampaikan adalah anak saya juga bersekolah di sini, 1 di TK, 2 orang di SD. Saya mempercayakan sekolah anak hebat untuk mendidik anak saya, dan saya percaya pengembangan karakter, baik pengembangan karakter maupun intelektual anak saya pasti terbina dengan baik di sekolah ini. Jadi kami berharap sebagai orang tua dari pihak penggusur boleh memberikan perpanjangan waktu kepada pihak sekolah sampai anak-anak kami ini bisa mendapatkan fasilitas penunjang belajar mengajar yang memadai, dan diberikan kesempatan ataupun diberikan waktu sesuai dengan kesepakatan yang nantinya akan terjadi antara pihak penggusur dan sekolah nantinya. Besar harapan kami, pihak penggusur merupakan salah satu juga anggota masyarakat, dan seharusnya anggota masyarakat bisa mendukung proses belajar mengajar anak-anak dan mendukung anak-anak hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana kalau mereka tidak punya fasilitas ini? Apakah pihak penggusur tidak punya hati nurani? Kami pun orang tua sangat sedih jika nantinya fasilitas sekolah ini akan digusur. Mungkin itu kami dari orang tua dan juga komite. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk pernyataan dari komite sekolah mewakili orang tua murid yang bersekolah di sekolah anak hebat Papua. Nah, selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan kepada perwakilan guru yang telah memberikan jasa kepada LPH kemudian bisa melakukan persoalan ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan saya adalah seorang guru tutor di PKBM Anak Hebat Papua, dan di keseharian saya adalah saya pagi mendampingi di SD Anak Hebat Papua. Mungkin untuk kami PKBM, karena kami pendidikan orang dewasa, di keseharian kami bisa belajar di mana saja, kami bisa beristirahat di mana saja. Tapi di sini kami melihat kebutuhan yang sangat penting sekali bagi anak-anak SD yang ada di SD Anak Hebat Papua. Awalnya saya melihat kejadian ini, situasi ini sebagai sesuatu yang
penting sekali. Dan kami bingung harus kemana, harus bagaimana, harus melangkah bagaimana. Karena secara hak, benar kami tidak punya hak. Tetapi ketika melihat fasilitas, aktivitas yang sudah ada, dan melihat secara kemanusiaan, di sisi lain kami punya hak untuk menjalankan pendidikan, untuk melihat hak-hak anak yang sudah ada selama ini, sudah berjalan di tempat ini. Saya mengambil inisiatif untuk mengadukan masalah yang kami hadapi di sekolah ke pihak LBH, karena kami sudah mencoba untuk melakukan berbagai hal. Kami sudah mencoba dengan cara mencari solusi-solusi yang bisa kami tempuh dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami sudah dihentar sampai pada titik besok kami sudah tidak bisa menggunakan tempat ini lagi. Dengan waktu singkat, saya mengambil inisiatif untuk mengadukan ini, terlepas dari kepentingan perseorangan siapapun dia, atau kepentingan siapa, apa yang ada di atas tempat ini. Saya tidak melihat itu, tapi saya melihat anak-anak yang sudah ada di tempat ini. Ada guru-guru di tempat ini, dan kami butuh tempat ini yang selama ini sudah kami gunakan untuk keberlangsungan pendidikan yang sudah kami selenggarakan. Kami melakukan tindakan ini bukan semata-mata untuk perlawanan, kami mau menegaskan kekuatan kami atau kami mampu sampai di titik apa, tidak. Kami melakukan hal ini karena kami merasa kami sudah tidak mampu untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang selama ini sudah kami jalankan. Dan di waktu ini saya mewakili guru-guru, melihat kebutuhan anak-anak di tempat ini. Kami memohon, kami meminta, berikan kami waktu, berikan kami kesempatan, berikan anak-anak kami kesempatan, berikan anak-anak kami waktu untuk tetap menggunakan tempat ini. Kami tidak berjuang untuk merampas atau mengambil tempat ini untuk menjadi milik kami. Karena kami sudah berjuang, kami sedang berproses, kami akan berpindah. Kami akan menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai bagi anak-anak kami di atas tanah kami. Dan itu sedang kami perjuangkan. Maka kami minta kesediaan minta perhatian dari pemerintah untuk melihat pendidikan ini sebagai pendidikan ini menjadi jawaban untuk generasi bangsa kita. Dan untuk diketahui bahwa di Sekolah Anak Hebat Papua lebih dari 50%, ada 80% kami melayani anak-anak asli Port Mumbai, anak-anak Tobati Engros, anak-anak Papua yang adalah generasi emas Papua. Kami sedang didik di tempat ini. Masalah kami sudah bukan menjadi masalah pribadi, tapi sudah menjadi rahasia. Ini apa yang terjadi dengan kami sudah bukan menjadi rahasia bagi sekolah, sudah tidak lagi menjadi rahasia bagi orang tua, tapi sudah menjadi rahasia publik. Untuk itu kami minta perhatian untuk sama-sama melakukan tanggung jawab untuk tetap melangsungkan pendidikan bagi anak-anak kami di tempat ini. Sekiranya penggusur dapat melihat hal ini sebagai langkah kami memohon dengan tegas untuk Bapak melihat, Bapak Ibu melihat apa yang terjadi dengan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi dari salah satu guru mewakili
satu ya, ada PKBM, ada PAUD, ada juga SD. Yang tadi baru menyampaikan pandangannya itu dari PKBM. Nah, selanjutnya saya juga akan berikan kesempatan kepada guru yang berikutnya untuk menyampaikan pandangannya. Baik, selamat sore. Saya Raymond Philip Sikari, mewakili dari guru-guru, dan saya bertindak sebagai kepala sekolah PKBM. Dalam waktu yang singkat, kami kemudian datang kepada lembaga bantuan hukum untuk kemudian menyuarakan apa yang menjadi kerinduan kami. Secara singkat, sekolah ini ada di bawah satu naungan, yaitu Naungan Anak Hebat Papua. Di dalamnya ada tingkat satuan PAUD yang berjumlah kurang lebih 81 anak, dan kemudian untuk tingkat SD terdapat ada 180 anak, dan untuk kami pada pusat kegiatan belajar masyarakat kurang lebih ada 300 lebih warga belajar yang mereka memerlukan untuk ijazah penyetaraan pada tingkat paket A, B, dan C, dan kemudian untuk mama-mama yang buta huruf kemudian kami layani sampai saat ini. Besar harapan kami yang kemudian dipikirkan hari ini adalah mari sama-sama kita lihat bahwa kerinduan kami memiliki fasilitas lahan bermain, lahan istirahat bagi anak yang kemudian bisa dipikirkan ke depannya. Harapan kami adalah pihak-pihak terkait yang kemudian sudah kami suarakan memiliki hati, dari hati kepada hati yang menyentuh anak-anak di tempat ini. Berbicara tentang pendidikan di tanah Papua, kami rindu semua orang terlibat di dalamnya mengembangkan tanah Papua, orang-orang di dalamnya untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai pendidikan. Untuk itu hari ini kami rindu ada hati yang mendengar sehingga ada perubahan dan tidak terjadi penggusuran paksa di tempat ini. Untuk lahan sekolah, lahan bermain, lahan istirahat bagi anak-anak di Sekolah Anak Hebat Papua. Terima kasih. Oke, tadi kami telah mendengarkan ya dari komite sekolah mewakili orang tua murid Sekolah Anak Hebat Papua dan juga dari pihak guru dan kepala sekolah yang telah menyebutkan jumlah dari anak-anak sekolah yang ada baik di PAUD maupun sampai ke SD dan juga bahkan PKBM yang dikelola. Itu artinya apabila yang dikhawatirkan yaitu penggusuran paksa itu terjadi, maka dampaknya akan berdampak pada para guru dan juga murid-muridnya tadi yang jumlahnya sudah disebutkan. Nah, perlu saya tegaskan bahwa yang kemudian akan melakukan penggusuran di sini sesuai dengan notulensi yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 di kantor Wali Kota Jayapura. Itu di sana melakukan mediasi ya, antara CV Bintang Mas, yaitu Bintang Mas yang kemudian akan menjadi pelaku ya, dan juga pihak Yayasan Siloam yang Shalom Center Papua yang mengelola Sekolah Anak Hebat Papua. Nah, di dalam mediasi ini yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 itu sudah ada kesepakatan ya
di mana pihak CV Bintang Mas yang diwakili oleh pimpinannya pada saat itu menyebutkan bahwa pihak CV Bintang Mas memberikan kesempatan kepada pihak yayasan untuk dapat menggunakan lahan untuk keperluan sekolah khusus anak-anak Tobati dan Endro selama 2 tahun. Ini ada dalam notulensi mediasi, di mana mediasi tersebut disaksikan langsung oleh Inspektorat Kota Jayapura, Bagian Hukum Seta Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Lurah Entrop Kota Jayapura, juga beberapa perwakilan dari CV Bintang Mas dan juga Yayasan Shalom Center Papua. Dan notulensinya ada di kami. Nah, dari hasil itu kami kemudian merasa aneh ketika pada tanggal 15 November itu perwakilan dari PT CV Bintang Mas mendatangi sekolah dan kemudian menyuruh membuat surat pernyataan yang mana di dalam surat pernyataan itu ditegaskan untuk segera memberesi dan membongkar bangunan di areal milik Bintang Mas, yang mana diberikan waktu dari tanggal 15 November sampai dengan 19 November hari ini. Apabila di hari ini tidak dilakukan, maka mereka akan mengambil menindaklanjuti sesuai kesepakatan. Nah, ini kemudian jadi pertanyaan, kesepakatan yang mana? Kan kesepakatan dalam mediasi tanggal 24 Juli 2023, pimpinan CV Bintang Mas sendiri menyatakan bahwa silakan gunakan selama 2 tahun. Ini yang dimaksudkan kesepakatan yang mana? Nah, berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial budaya, apabila kita lihat sikap adanya surat pernyataan ini membuktikan bahwa tidak ada komunikasi yang dialogis antara pihak yang berkuasa atas wilayah ini dan yang sedang dimanfaatkan. Di mana surat pernyataan ini membuktikan bahwa pihak yang mengklaim memiliki itu mengabaikan sendiri pernyataan yang dia sudah sampaikan pada saat mediasi di sana. Atas dasar itulah kami sebut apabila besok ada tindakan itu masuk dalam kategori penggusuran paksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tadi, itu ditegaskan bahwa penggusuran paksa adalah bagian dari pelanggaran HAM berat. Begitu. Jadi apabila tindakan ngotot yang dimaksudkan oleh dalam surat pernyataan ini oleh Bintang Mas itu terus dilakukan, maka ya sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, kita akan simpulkan bahwa itu adalah ada temuan tentang pelanggaran HAM berat. Itu yang menjadi dasar dalam konferensi pers ini. Kami beberapa kali sebut kami berada dalam ancaman penggusuran paksa. Nah, yang berikutnya perlu saya tegaskan bahwa klien saya sebagai guru telah mengajar dan memanfaatkan fasilitas ini sejak tahun 2004 sampai saat ini. Sejak tahun 2010 sampai saat ini. Kalau 2010 sampai saat ini itu berapa? 13 tahun ya. 13 tahun klien saya para guru ini
memanfaatkan tempat ini sebagai fasilitas pendukung sekolah anak hebat Papua. Nah, sepanjang mereka gunakan itu selama 13 tahun, kami belum pernah dengar ada pihak Bintang Mas yang datang bicara ini. Klien saya menyampaikan bahwa pihak Bintang Mas baru muncul setelah tahun 2021. Nah, pertanyaan kembali, kenapa 2021 baru datang? Ada apa? Nah, yang perlu saya pastikan di sini bahwa klien saya bisa menggunakan lahan seluas panjang 12 meter persegi dan lebar 38 meter persegi itu atas pemberian yang diberikan langsung oleh anak kandung dari pimpinan TV Bintang Mas pada tahun 2004, di mana itu disepakati secara lisan dan disaksikan langsung oleh Pak Wali Kota pada saat itu, MR Kambu, dan juga Kepala Dinas PU. Jadi aneh kemudian ketika di tahun 2021 datang pimpinan TV Bintang Mas dan mempersoalkan persoalan ini. Kan yang memberikan anak kandungnya. Dan pemberian itu bukan hanya kemudian berkaitan dengan lahan 12 panjang dan 38 panjang meter persegi ini saja, tapi ada lahan sekitar 858 meter persegi yang masuk di dalam sertifikat hak milik yang hari ini telah menjadi milik gereja. Jadi ini tidak serta-merta 13 tahun mereka gunakan fasilitas ini, tidak serta-merta, tapi ada izin, ada pemberian secara lisan dari anak kandung dari pimpinan TV Bintang Mas pada tahun 2004. Nah, kalau kita kemudian berdiri pada fakta 2004 pemberian sampai saat ini, sampai tahun 2021 itu sudah 17 tahun mereka kuasai atau bahkan memanfaatkan tempat ini. Nah, dari konteks itu kemudian apabila kita lihat berdasarkan pada ketentuan pada pasal 6 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria yang tegas-tegas menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Jadi dengan dasar itu sudah kemudian bisa menegaskan ya siapapun yang memiliki hak milik, hak GU, hak pakai, tetapi di atas tanah itu bersifat sosial, berfungsi sosial. Apa yang kegiatan sosial salah satunya adalah sekolah. Ini bagian dari kegiatan sosial, kegiatan untuk memenuhi hak atas pendidikan anak. Kemudian yang dilakukan oleh Sekolah Anak Hebat Papua dengan memanfaatkan lahan ini untuk menjadi tempat istirahat anak ketika selesai belajar, tempat untuk upacara anak di hari Senin. Ini kan bagian dari satu kesatuan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak. Dimana kalau kemudian kita lihat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak, itu baik pendidik, pemerintah maupun masyarakat punya kewajiban untuk melindungi anak dalam lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Apabila tindakan
penggusuran yang bakal dilakukan itu terjadi, secara otomatis akan berdampak pada psikologi kurang lebih tadi ratusan anak-anak sekolah, anak hebat Papua. Kalau itu terjadi, maka tentunya jelas ada kekerasan psikis. Siapa yang melakukan kekerasan psikis? Ya, dia yang melakukan penggusuran. Itu sesuai itu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, untuk diketahui lagi bahwa berkaitan dengan pendidikan bagi anak, ini bagian langsung dari yang namanya hak asasi manusia, khususnya hak atas pemenuhan pendidikan bagi anak yang jelas-jelas dilindungi dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi kemudian ketika fasilitas sekolah itu terganggu dengan adanya tindakan penggusuran paksa, maka tentunya secara langsung akan berdampak pada pelanggaran HAM dalam konteks hak atas pemenuhan pendidikan bagi anak. Berdasarkan pada beberapa hal yang telah saya sampaikan sesuai dengan dasar hukum tadi, kami dari LBH Papua mewakili klien kami sudah mengirimkan somasi pertama langsung kepada kuasa hukumnya ya, melalui via WhatsApp, dan kami juga akan antarkan langsung ke kantor CVB Bintang Mas. Semestinya tadi kemarin kita mau antar tapi kantornya tutup, sehingga kita berinisiatif untuk mengirimkan somasi tersebut via WhatsApp kepada kuasa hukum CV Bintang Mas agar mengetahui ini. Nah, somasi yang kami berikan itu berdasarkan pada hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, juga pelanggaran penggusuran paksa yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, juga berkaitan dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang kami sampaikan di sana. Kami menyebutkan hal-hal itu agar kami mengingatkan kepada pimpinan CV Bintang Mas untuk tidak untuk kembali pada pernyataan beliau sendiri yang disampaikan pada saat mediasi di kantor wali kota, yang mana beliau sampaikan bahwa sekolah silakan pakai selama 2 tahun. Kita mau ingatkan itu untuk kembali pada pernyataannya. Kemudian kita juga mau ingatkan untuk menurunkan ambisi sesuai dengan surat pernyataan yang disebutkan untuk mengosongkan dari tanggal 15 sampai tanggal 19 November 2023, di mana di tanggal 20 November 2023 pihaknya akan melakukan sesuai dengan tindakannya. Kita minta supaya itu diturunkan. Kenapa itu diturunkan? Kalau itu tetap dilakukan, maka kita dengan tegas akan sampaikan bahwa Anda melakukan dugaan penggusuran paksa yang adalah pelanggaran HAM. Anda juga melakukan dugaan pelanggaran HAM dalam konteks hak atas pendidikan. Anda juga melakukan dugaan pelanggaran hak anak. Anda juga melakukan tindakan tidak memberikan tanah yang adalah fungsi sosial untuk memanfaatkan demi kepentingan sosial, yaitu fasilitas sekolah, di mana
hal ini kalau kemudian besok benar-benar terjadi, ya kami tidak akan segan-segan untuk melaporkan Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta maupun Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua di Jayapura. Begitu juga kita akan laporkan ke Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia atas dampak yang akan dialami oleh siswa sekolah anak hebat Papua ini. Selain itu, berdasarkan pada tanah fungsi sosial, di mana sudah berapa belasan tahun kami sudah manfaatkan tanah ini di atas, ini adalah pemberian langsung dari anak kandung pimpinan CV Bintang Mas. Kami juga tidak segan-segan akan melakukan gugatan penggusuran paksa ke lembaga terkait. Jadi atas dasar itu dan kembali pada semuanya sudah kami sebutkan dalam somasi, saya minta dengan hormat kepada pimpinan CV Bintang Mas untuk hentikan niatnya dan kembali pada janjinya sendiri di dalam mediasi yang dilakukan di kantor wali kota pada tanggal 24 Juli 2023. Dan terlepas dari itu, saya minta kepada wali kota Jayapura, ini anak-anak kota Jayapura ya, tolong lihat persoalan ini. Kita tahu otonomi khusus dibuat untuk pemenuhan hak atas pendidikan. Ini ada lahan yang bermasalah ini. Coba tolong diselesaikan. Ini tanggung jawab Pak Wali Kota Jayapura. Ini ada jaraknya dari sekolah ini ke kantor wali kota ini bisa ditempuh dengan jalan kaki saja. Juga mediasi ini dilakukan di kantor wali kota. Kalau kemudian besok tanggal 20 November 2023 ini terjadi, ini sangat memalukan. Karena diketahui sendiri oleh pihak wali kota. Yang tadi saya sebutkan ya, dalam notulensi ini, itu yang hadir. Yang hadir ada Inspektorat Kota Jayapura, Bagian Hukum Seta Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Lurah Entrop Kota Jayapura. Kan perangkat pemerintah Kota Jayapura yang sangat komplit itu. Kalau sampai besok terjadi ini sangat tidak profesional dan sangat menunjukkan abainya pemerintah dalam melindungi fasilitas pemenuhan hak atas pendidikan dan juga abainya pemerintah dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu saya juga minta Komnas HAM Republik Indonesia perwakilan Papua untuk memantau kasus ini. Kalau bisa besok tanggal 20 datang ke sini melihat apakah benar pemilik pimpinan CV Bintang Mas akan mewujudkan misinya, yang mana misi itu bertentangan dengan pernyataannya sendiri saat mediasi lalu. Selain itu saya juga minta kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik Provinsi Papua maupun juga Kota Jayapura untuk datang ke sini melihat. Kita sama-sama saksikan di tanggal 20 November 2023 apakah hak anak akan dilanggar atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan persoalan ini. Saya sebelum menutup, saya mengajak kepada seluruh warga Kota Jayapura untuk datang ke sini, kita kawal kasus ini di tanggal 20 besok. Dan saya juga minta untuk menandatangani petisi yang kami buat dengan maksud untuk mengingatkan kepada pimpinan TV Bintang Mas untuk menurunkan ambisinya dan kembali pada pernyataannya sendiri yang dia sampaikan di kantor wali kota, yang mana dia sampaikan sekolah silakan pakai selama 2 tahun. Selain itu saya juga minta kepada para aktivis anak untuk mengawal kasus ini, karena kalau ini terjadi kurang lebih ada 300-an lebih anak akan terdampak mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Selain itu juga saya mohon kepada wartawan yang ada di Kota Jayapura
untuk besok pada tanggal 20 November 2023 datang ke sekolah ini, kita saksikan apakah bangunan yang ada di belakang saya ini akan dibongkar oleh CV Bintang Mas atau tidak. Kalau dibongkar seperti yang tadi saya sampaikan, semua dasar hukumnya terlanggar. Tapi kalau tidak, berarti ada jiwa kemanusiaan yang masih tersimpan dalam setiap kita sebagai manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi rekan-rekan wartawan yang ada di sini, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan cukupkan. Terima kasih buat seluruh warga yang sedang menyaksikan konferensi pers kami ini. Juga terima kasih kepada para guru sekolah anak hebat Papua, juga kepada para orang tua dan ibu ketua komite yang sudah bisa bersama-sama dengan kami melakukan konferensi pers ini. Juga kepada pimpinan yayasan serta Pak Pendeta yang menjadi pelayan umat di sini. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kami. Selamat sore. Mari kita sama-sama lindungi hak anak Papua. Salam demokrasi.